Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, perkenalkan kembali, saya Fadila. Saya adalah konselor Anda pada sesi konseling kita pada hari ini. Seperti apa yang telah kita bicarakan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Nah, mungkin sebelum kita mulai, sudah bagus posisi duduknya? Mau diperbaiki, bersandar. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang kiranya harus kita berdua pahami agar sesi konseling kita bisa berjalan dengan baik. Oke, yang pertama, di ruangan ini Anda bebas untuk menyampaikan segala informasi kepada saya. Informasi yang saya berikan kepada kita akan kita jaga kerahasiaannya, begitupun sebaliknya. Nah, saya juga ingin meminta agar bisa lebih terbuka lagi, bisa menceritakan segala hal yang ingin diceritakan kepada saya. Dan juga segala yang diceritakan, segala informasi yang diberikan juga sifatnya sukarela, tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Oke, bisa kita mulai? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan apa yang membawa Anda bertemu dengan saya pada pagi hari ini. Baik Kak, saya ini mahasiswa semester 4 dari jurusan Bimbingan Pendidikan Islam. Akhir-akhir ini saya merasa kosong Kak, kayak bobot, kayak saya tidak tahu harus seperti apa Kak. Dan saya merasa saya harus jadi seperti orang lain yang inginkan, dan saya sering memaksakan hal itu, dan itu membuat saya sangat cemas, dan itu sangat membuat saya capek Kak. Dan apapun yang saya inginkan itu kadang saya undur karena tidak sesuai dengan harapan orang lain, atau mungkin saya sering beranggapan bahwa kalau misal saya melakukan hal ini, orang lain atau teman saya tidak menyukai saya kan. Dan itu sangat-sangat membuat saya, baik itu dari kampus atau di rumah, sama saya Kak. Saya sering memikirkan bagaimana sih tanggapan orang lain tentang saya. Ya, jadi dari penjelasannya, terima kasih juga sudah mau bercerita. Terima kasih sudah mau terbuka kepada saya. Dari apa yang Anda jelaskan, saya bisa menarik bahwa ada perasaan overthinking, kosong, juga ada kecemasan di dalam diri karena itu tadi ada semacam tekanan yang muncul karena adanya ekspektasi dari luar. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lanjut? Kalau iya Kak, saya sering merasa bahwa saya selalu saya selalu ingin tampil baik Kak. Dan saya berpikir bahwa kenapa sih saya harus seperti ini. Dan saya sangat takut kalau misal saya mengungkapkan jati diri saya, teman-teman saya tidak mau mengakui saya dan menghindari saya Kak. Dan ini sangat berlawanan Kak dari apa yang saya inginkan. Saya ingin menjadi jati diri saya sendiri, tapi saya sangat takut kalau misal saya melakukan hal itu, teman-teman saya tidak mau berteman dengan saya Kak. Dan ya itu Kak, sangat-sangat saya pikirkan akhir-akhir ini. Memang tuntutan sosial itu memang sesuatu yang sangat melelahkan. Saya akui bahwa memang menjadi diri Anda sangat melelahkan, harus memikirkan perasaan orang lain, harus memikirkan apa yang orang lain inginkan terhadap kita. Memang itu sangat melelahkan sekali. Seperti kayak ada dua sisi yang bertabrakan. Di sisi lain mau jadi diri sendiri, tapi ada juga tuntutan dari luar, jadi semacam berbeda dan itu bertabrakan. Mungkin bisa dijelaskan kapan perasaan ini bisa muncul? Kalau perasaan ini muncul Kak ketika saya kuliah. Ketika saya memiliki banyak teman, itu membuat saya sangat takut kalau misal teman-teman saya tidak menyukai saya lagi. Karena sekarang ini Kak, teman-teman saya sangat suka, tidak berbeda sekali dengan teman pas SMA saya Kak. Dan
saya ingin menjaga mereka Kak. Jadi saya takut jika mereka tahu jati diri saya sendiri Kak. Saya takut dihindari dan mereka tidak mau berteman lagi dengan saya. Dan itu kayak sahabat lah Kak. Dan saya tidak tahu harus bagaimana Kak. Oke. Jadi semacam ada perasaan tidak bisa terhubung sama diri sendiri, bingung mengenai jati diri kita sendiri. Nah, ini terjadi karena itu tadi tekanannya orang dan keinginan kita itu bertabrakan sehingga jati diri kita itu pusing. Siapa sih diri kita? Apa yang diinginkan oleh diri kita? Nah, untuk terhubung dengan itu semua, mari kita sama-sama melakukan latihan yang kita sebut dengan asosiasi bebas. Nah, saya minta agar sekiranya kita berkenan untuk melakukan latihan ini. Caranya bagaimana? Caranya saya akan mengatakan satu kata. Semoga Anda bisa berkenan menyebutkan kata atau kalimat pertama yang terlintas setelah saya menyebutkan kata tersebut. Oke, apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, kita mulai ya. Kata pertama, tekanan. Harus sempurna Kak. Harus sempurna. Kata kedua, kehilangan. Kehilangan diri sendiri Kak. Kehilangan diri sendiri. Dan kata ketiga yaitu harapan. Harapan itu Kak takut mengecewakan. Terima kasih sudah berkenan melakukan latihan ini bersama-sama. Nah, dari jawaban yang Anda berikan, saya bisa melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara tekanan yang dirasakan dengan kehilangan diri sendiri dengan sikap yang harus sempurna dan takut mengecewakan. Nah, ini menandakan bahwa kita hidup itu di bawah tekanan orang lain. Sementara ini yang akan menyebabkan kehilangan diri sendiri. Itu tadi yang dikatakan bahwa harapannya itu takut mengecewakan. Nah, dari harapan-harapan itu yang terus menghantui pemikiran kita, nah itu yang akan menyebabkan kehilangan jati diri kita sendiri karena ada tekanan dari luar dan keinginan dari diri sendiri. Nah, diri kita itu bingung sebenarnya apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Nah, sehingga itu tadi dari awal muncul perasaan kosong dan overthinking secara terus-menerus karena takut mengecewakan orang-orang yang kita anggap sudah sangat berharga di dalam diri kita. Betul sekali Kak, itu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Yang kosong, apa itu overthinking juga, dan yang kakak katakan bahwa takut. Saya sebenarnya takut kalau misal orang lain tidak menyukai saya, tapi saya juga takut kalau misal saya kehilangan jati diri saya sendiri kan. Itu sangat penting sekali. Jadi di dalam psikoanalisis itu ada yang namanya ID dan superego di dalam diri kita. Apa itu ID? ID ini adalah keinginan dari dalam diri kita yang penuh dengan kebebasan. Tidak ada rasa takut, melakukan segala yang dirasa ingin dilakukan. Nah, si superego ini yang bertugas sebagai penyaring, yaitu berisi norma-norma, aturan yang muncul dari lingkungan. Nah, jika si ID dan superego ini bertabrakan, nah muncullah perasaan-perasaan yang seperti apa sih kok bisa sih ada perasaan kosong padahal hari-hari saya itu kayak normal, teman banyak, keluarga ada, tapi kenapa bisa muncul perasaan kosong itu? Karena itu si ID dan superegonya itu tidak sejalan. Oke. Jadi selama ini Kak, saya tidak bisa menjadi jati diri saya karena lebih fokus memenuhi harapan orang lain. Iya, betul sekali. Yang bikin merasa saya kosong itu Kak karena saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Betul. Oke. Jadi setelah dari sini saya ingin kita untuk lebih kenali lagi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Tahap awalnya kita mulai saja dulu dengan luangkan waktu 15-30 menit dalam satu hari untuk melakukan hal yang betul-betul diri kita
tidak ada campur tangan orang lain. Misalnya mungkin hobinya menggambar atau scroll sosmed, itu mungkin bisa dilakukan untuk lebih mengenali diri kita sendiri, tidak ada campur tangannya orang lain di situ. Oke. Terima kasih Kak atas, kalau misal untuk beberapa latihan yang Kakak bilang tadi, saya akan mencoba untuk melakukan hal itu di rumah. Dan semoga saja saya bisa menemui jati diri saya sendiri Kak. Dan saya rasa saya sangat berterima kasih dan saya sangat menyukai hal ini Kak, karena saya bisa menceritakan apa yang saya inginkan. Saya juga ingin berterima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya datang ke tempat ini, sudah mau juga berbagi cerita dengan saya. Memang ini proses yang butuh waktu, tapi kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri jalan ini. Saya akan selalu bersedia untuk mendengarkan ceritanya. Oke? Terima kasih ya Kak. Mungkin kita jumpa di minggu depan Ya, kita jumpa di sesi selanjutnya. yang berikutnya kan. Silakan. Terima kasih ya Kak. Ini